Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya bagikan ilmu hakikat, ilmu kebenaran hakiki yang terdapat di dalam Al-Quran pada surat As-Saffat ayat 102 sampai 111 tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendapatkan mimpi dari Allah Subhanahu wa taala, diperintah untuk menyembelih anaknya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Kisah tersebut adalah sejarah terjadinya hari raya Kurban, hari raya Idul Adha. Saya bacakan terlebih dahulu surat tersebut, yaitu surat As-Saffat ayat 102 sampai 111. Allah Ta'ala berfirman, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Nah, itulah kisah tentang petunjuk berupa mimpi yang dialami Nabi Ibrahim alaihissalam, yang berisikan tentang diperintahnya Nabi Ibrahim itu untuk menyembelih anaknya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Lalu apa ilmu hakikatnya? Kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi kenapa Nabi Ibrahim itu disuruh menyembelih anaknya sendiri? Apakah itu karena Allah zalim? Tentu tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yunus ayat 44. Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun. Akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Jadi Allah itu telah menjelaskan bahwa Allah itu tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun, tetapi manusia yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Nah, ujian yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya itu adalah bertujuan untuk mengetahui kebenaran keimanan yang dimiliki Nabi Ibrahim alaihissalam, apakah benar-benar beriman ataukah dusta. Karena manusia itu pasti akan diuji, dan ujian tersebut supaya Allah itu mengetahui mana orang-orang yang dusta dan mana orang-orang yang benar di dalam keimanannya. Seperti halnya yang Allah firmankan di dalam surat Al-Ankabut ayat 2-3. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui
orang-orang yang benar, dan sesungguhnya dia mengetahui orang-orang yang dusta. Manusia itu pasti diuji dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan diuji dengan perintah dan larangan. Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 35 tentang ujian keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Di dalam surat Al-Insan ayat 2 Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Nah, kalau misalkan Nabi Ibrahim alaihissalam itu diperintah untuk menyembelih anaknya, itu adalah ujian supaya mengetahui apakah Nabi Ibrahim alaihissalam itu tetap mencintai Allah sepenuhnya di dalam hatinya, ataukah sudah terbagi dengan kecintaan kepada anaknya beliau. Karena apa? Allah itu cemburu kepada orang yang dikasihi. Seperti halnya yang disabdakan Nabi Muhammad SAW di dalam hadis Sahih Muslim, beliau itu bersabda, sesungguhnya Allah itu cemburu dan orang beriman juga cemburu. Kecemburuan Allah terjadi jika seorang mukmin melakukan apa yang diharamkan Allah kepadanya. Nah, karena Allah itu cemburu kepada orang-orang yang dikasihinya, maka Nabi Ibrahim alaihissalam, salah satu orang yang dikasihi Allah itu menguji di hatinya itu masih mencintai Allah semata-mata, satu-satunya yang dicintai, atau kepada yang lain. Karena Allah itu sudah melihat kebenaran hatinya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika akan melakukan perintah yang didapati melalui mimpinya, yaitu akan menyembelih anaknya beliau. Tapi Allah tidak perlu melihat sampai hal itu terjadi. Karena yang sebenarnya petunjuk di dalam mimpi itu bukan sebenar-benarnya untuk menyembelih manusia, melainkan menyembelih kecintaan di dalam hati. Hal itu berkaitan dengan firman Allah di dalam surat At-Taubah ayat 24. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Nah, itu juga berkaitan dengan surat Al-Ahzab ayat 4. Allah Ta'ala berfirman, Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya. Kalau misalkan hati itu memang diciptakan oleh Allah memiliki karakter hanya menyukai, hanya mencintai satu hal saja, maka Nabi Ibrahim alaihissalam sudah terbukti tidak mencintai anaknya semata-mata karena hawa nafsunya, melainkan mencintai anaknya karena Allah. Maksud dari mencintai anak karena Allah adalah memperlakukan anaknya sesuai syariat Allah. Karena Allah menguji dengan perintah menyembelih, maka syariat Allah lah itu yang diutamakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga terbukti keimanan beliau, dan Allah akhirnya menjadikan satu tebusan dengan hewan kurban. Akhirnya terjadilah sejarah hari raya kurban. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu terbukti cintanya di dalam hatinya hanya kepada Allah, terbukti dengan melakukan perintah Allah, ya, tidak mencintai anaknya semata-mata, tetapi memperlakukan anaknya sesuai syariat Allah. Nah, seperti itu ilmu hakikatnya di dalam kisah, ya, diuji Nabi Ibrahim alaihissalam disuruh menyembelih anaknya. Semoga hal ini menjadi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.